Nama daerah Condet berasal dari nama anak sungai Ciliwung, yaitu Ciondet. Pengertian Ci berasal dari kata air ataupun sungai, sedangkan kata Ondet merupakan nama tanaman buah yang bernama Latin Antidesma diandrum. Buah ondet umumnya biasa disebut sebagai buah buni pada masa sekarang, di mana dulu banyak tumbuh di sepanjang anak sungai Ciliwung. Sampai akhir tahun 1970, buah buni mendominasi tanaman di daerah pekarangan rumah di daerah Condet, selain buah salak dan duku. Selain pohon buni, buah condet terkenal dengan produk buah salak condetnya. Nyatanya, perkebunan salak di daerah Condet telah ada. Setidaknya itu terlihat pada peta tahun 1901, di mana daerah perkebunan salak atau pada zaman tersebut disebut sebagai Salak Twinen, kini berada di daerah Jalan Jembatan 1 dan kini di sekitar area Puskesmas Balai Kambang. Sejarah daerah Condet pertama kali dikuasai oleh seorang kapiten Makassar yang bernama Daeng Matara. Hal ini berdasarkan dokumen Takening of Card yang tertulis pada tahun 1686. Dokumen ini berisi keputusan Gubernur Jenderal VOC pada masa itu, yaitu Willem van Oudthoorn, tentang pemberian hak kuasa tanah di suatu area di Batavia Ommelanden atau suatu area di luar tembok kota Batavia kepada Daeng Matara. Awalnya, Daeng Matara merupakan tawanan perang dari kerajaan Goa, sekaligus merupakan pengikut dari Sultan Hasanuddin. Namun, karena atas jasanya telah membantu VOC di berbagai daerah, seperti di Karawang, Cirebon, dan Indramayu, Daeng Matara diangkat sebagai Kapiten Makassar dan kemudian diberikan hak kuasa tanah di sekitar area Ommelanden, Batavia. Kekuasaan Daeng Matara tidak hanya meliputi daerah Condet. Kekuasaan tanah Daeng Matara meliputi dari area sisi timur Sungai Ciliwung hingga berbatasan di sisi barat Kali Cipinang. Kini, daerah itu terbentang dari Kelurahan Kampung Tengah, Kelurahan Balai Kambang, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Keramat Jati, Kelurahan Makassar, sebagian Kelurahan Gedong, dan sebagian Kelurahan Rambutan pada masa kini. Lalu, pada dekade 1690-an, di area tanah Daeng Matara dibangun sebuah benteng bernama Fort Rote Tanjung. Benteng ini berada di sisi timur Sungai Ciliwung. Dan fungsi benteng ini dibangun untuk sarana pertahanan dan pos pemantauan lalu lintas di Sungai Ciliwung. Selain itu, Fort Tanjung berfungsi sebagai benteng penghubung antara Benteng Master Cornelis yang kini lokasinya di daerah Berlan pada masa kini dan Benteng Fort Filipina di hulu Sungai Ciliwung dan kini lokasinya berada di Istana Bogor pada saat ini. Lokasi Benteng Fort Tanjung pada masa kini berada di sisi barat Rindam Jaya, tepatnya dekat dengan lokasi jembatan gantung kuning pada saat ini. Pertahanan Benteng Fort Tanjung didukung oleh mayoritas pasukan Makassar dan pasukan Jawa yang dikoordinasi oleh pemerintah VOC pada masa itu. Berdasarkan pada peta tahun 1724, selain Fort Tanjung, terdapat beberapa benteng-benteng serupa di kedistrikan Batavia, seperti Benteng Angke, Rijswijk, Noordwijk, dan Benteng Jakarta.
Melalui keberadaan pasukan-pasukan ini, kemudian mereka membangun suatu pemukiman baru di sekitar Fort Tanjung. Melalui keberadaan pasukan-pasukan tersebut, kemudian dibangunlah suatu pemukiman baru di sekitar benteng Fort Tanjung, pemukiman pasukan Makassar yang berada di sekitar area Kali Cipinang, kemudian menjadi asal mula terbentuknya Kampung Makassar di Jakarta Timur pada masa kini. Begitu pula serupa dengan asal-usul Kampung Jawa di sekitar Pasar Minggu pada masa kini, yang dahulunya merupakan pemukiman para pasukan Jawa yang menjaga benteng Fort Tanjung. Seiring waktu, pemukiman para pasukan Makassar telah terkonsentrasi di sisi timur Kali Cipinang dan pasukan Jawa berada di sisi barat Kali Ciliwung. Kemudian pada tahun 1710, area Condet yang meliputi sisi timur Ciliwung hingga sisi barat Kali Cipinang diberikan hak kuasanya kepada Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya kemudian membuka perkampungan yang letaknya dekat dengan benteng Fort Tanjung dan masa kini disebut sebagai Kampung Tengah. Dalam hal ini, Kampung Jawa, Kampung Makassar, dan Kampung Tengah menjadi kampung-kampung terawal yang ada di daerah Condet tersebut. Namun, menurut dokumen tertanggal 28 November 1751, Pangeran Purbaya dibuang ke Sri Lanka oleh pemerintah VOC bersama dengan Arya Mangkunegara, sehingga meninggalkan aset hak tanah daerah Condet. Kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya resolusi pemerintah VOC tentang penetapan Condet sebagai tanah partikelir yang kemudian disebut sebagai Land Condet. Pemberian hak kuasa tanah dengan status tanah partikelir kepada pedagang VOC setidaknya sudah dilakukan sejak awal tahun 1700-an pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal VOC Abraham van Riebeeck. Hal ini bertujuan untuk menggenjot ekspansi lahan pertanian, juga untuk mendukung pasokan komoditi ekspor seperti gula, lada, dan kopi. Melalui akta pengukuran tanah atau disebut Meat Brief tertanggal 6 Juni 1753, Land Condet dibeli oleh Frederick William Freyer seharga 800 ringgit dengan luas tanah seluas 816 mohen atau kini dikonversikan sekitar 52.530 hektar. Freyer merupakan seorang asisten manajer dan akuntan pertanian. Tanah partikelir milik Freyer kemudian dinamai Land Tanjung Ous dan Land Condet termasuk dengan tanah tersebut. Land Tanjung Ous atau Tanjung Timur dinamai berdasarkan lokasi tanah tersebut dekat dengan benteng Fort Tanjung dan berada di sisi timur Kali Ciliwung berdampingan dengan Land Tanjung West atau Tanjung Barat di sisi barat Kali Ciliwung. Kemudian, sejarah Land Condet tak terdeteksi selama puluhan tahun hingga muncul kembali dalam surat kabar Batavia Koran tertanggal 15 November 1826. Dalam berita ini, Land Tanjung Ous telah mengalami pemekaran wilayah menjadi dua land atau dua tanah partikelir, yaitu Land Tanjung Ous yang dimiliki oleh Amen dan Land Condet yang dimiliki oleh D.C. Riemsdyk. Surat kabar ini mengabarkan bahwa kedua land ini diumumkan untuk dijual.
Condet on Landlas atau dikenal sebagai Land Condet memiliki berbagai komoditi pertanian dan perkebunan seperti padi, kelapa, dan kopi. Hal ini terlihat dalam laporan data tanah partikelir tahunan dari tahun 1869, 1872, dan tahun 1923. Melalui data ini, kepemilikan Land Condet bisa terlihat bahwa sempat beralih dari Ramsdijk kepada Amen pada tahun 1923. Pada tahun 1916, di daerah Condet sempat terjadi perlawanan oleh penduduk yang dipimpin Entong Gendut. Berita ini sempat diangkat dan dibahas oleh surat kabar pemandangan pada masa itu. Peristiwa perlawanan oleh penduduk ini diawali oleh penindasan dan perlakuan kasar, serta perampasan hasil pertanian oleh tuan tanah di daerah Condet yang memicu perlawanan masyarakat pribumi Condet yang dipimpin oleh Entong Gendut. Hal ini terlihat pada dokumen yang ditulis oleh surat kabar pemandangan berikut ini. Serangkaian peristiwa sejarah Condet tersebut kini masih memiliki peninggalannya. Di antaranya seperti Landhuis Tanjung Oos atau kini dikenal sebagai Rumah Tanjung Timur yang berada kini di Jalan TB Simatupang. Rumah ini dibangun pada tahun 1756 oleh Peter van Velde sebagai pemilik Land Tanjung Oos pada masa itu. Gaya arsitektur rumah ini awalnya terinspirasi dari gaya arsitektur Prancis pada abad 18. Rumah ini juga disebut sebagai Landhuis Groeneveldt pada tahun 1900. Groeneveldt sendiri merupakan penamaan bahasa Belanda untuk daerah Condet yang berarti lapangan atau tanah dengan hamparan rumput hijau. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis Land Condet pada masa itu. Pada masa kini, Condet dikenal sebagai salah satu daerah cagar buah di DKI Jakarta, yaitu dengan komuniti buah salak condetnya, dan menjadi salah satu warisan sejak ratusan tahun lalu yang masih tersisa. Namun, mulai menyusutnya jumlah perkebunan seiring laju urbanisasi yang berkembang pesat, ditambah juga bencana banjir yang sempat melanda Condet. Di sisi lain, laju urbanisasi di Condet turut mempengaruhi keberadaan suku Betawi yang perlahan tersisihkan hingga status cagar budaya Betawi di Condet dicabut oleh pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2004. Maka dari itu, perlu upaya kita bersama untuk mengembalikan kembali identitas asli Betawi di Condet.